Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan kembali materi terakhir dari artefak histopatologi, di mana materi yang akan saya jelaskan itu adalah mikrotomi, standing maupun mounting artefak. Kita akan bahas terlebih dahulu mikrotomi artefak. Nanti Anda silakan membaca kembali tentang materi mikrotomi. Materi mikrotomi yang kemarin saya jelaskan itu adalah teknik menggunakannya. Sehingga ada beberapa kesalahan yang mungkin terjadi ketika kita menggunakan. Namun untuk artefak mikrotomi, ini adalah kesalahan yang terjadi ketika kita gagal menggunakan dan terlihat secara mikroskopis. Jadi kalau kita lihat secara mikroskopis ada gangguan, ada cacat, atau ataupun distorsi akibat menggunakan mikrotomi, maka ada teknik-teknik yang harus kita lakukan untuk menghindari artefak tersebut. Yang pertama kesalahan yang terjadi secara mikroskopis itu adalah knife line. Knife line adalah garis-garis pisau yang dapat melintasi seluruh bidang, tetapi lebih umum muncul sebagai garis-garis yang tunggal, searah dan pemotongan. Jadi kalau memotong itu dari bawah ke atas, maka garis itu pun akan sejajar ataupun searah dengan pemotongan dari bawah ke atas tadi. Kalau kita memotongnya dengan skor yang terparah, biasanya dapat terlihat secara makroskopis. Jadi tanpa dilihat menggunakan mikroskop pun sudah terlihat garis-garis itu. Kenapa bisa terjadi garis-garis yang terlihat tadi, baik itu secara mikroskopis ataupun makroskopis? Yang pertama bisa terjadi karena tepi pisau itu rusak. Kenapa bisa rusak? Karena ketika kita mengambil pisau dari wadahnya, itu terbentur di sisi wadah tersebut. Pengambilan yang tidak sesuai dari wadahnya itu bisa membuat pisau menjadi rusak. Sehingga pengambilan harus benar-benar teliti, benar-benar hati-hati. Yang kedua adalah bekas memotong jaringan yang keras seperti jaringan yang mentulang, keratin, ataupun benang bekas jahitan dan sebagainya. Itu bisa membuat jaringan atau komponen tersebut menjadi sangat keras. Ketika pisau itu digunakan untuk memotong jaringan atau blok yang keras tadi, maka pisau bisa menjadi rusak. Dan ketika diganti dengan blok lainnya yang lunak misalnya seperti itu, garisan itu bisa aja masih tertinggal. Atau pisau yang rusak tadi menyebabkan kerusakan lainnya pada blok-blok selanjutnya. Yang ketiga bisa terjadi karena tersentuhnya benda keras ketika menggunakan alat bantu pada saat memotong. Jadi kalau kita memotong menggunakan mikrotom, itu kadangkala ada alat bantu untuk menarik pita yang terpotong. Bisa menggunakan pinset, bisa menggunakan tusuk gigi, bisa menggunakan ose dan sebagainya. Itu adalah tergantung dari setiap orang yang akan menggunakan. Nah, ketika benda tadi tersentuh dengan pada pisau, tertentu pada pisau tadi, itu akan menyebabkan rusak pada posisi tertentu dan nanti akan menyebabkan kerusakan pada blok dan menghasilkan knife line ini. Atau pisau kotor di bagian belakang pisau. Nah, pisau kotor ini yang ada di belakangnya itu biasanya tertumpuk karena gulungan-gulungan parafin yang tertekan sehingga menyebabkan kotoran. Nah, ketika kotoran tadi itu diteruskan, tidak dibersihkan, maka akan menyebabkan garis-garis yang seolah-olah seperti pisau. Padahal kesan tersebut bukan karena pisau, tapi karena parafin yang tersisa di belakang pisau. Selanjutnya bisa terjadi juga karena penggunaan pisau konvensional. Ada beberapa mikrotom yang masih menggunakan pisau konvensional, di mana pisaunya itu masih bisa diasah terus. Nah, ketika seseorang tersebut mengasah pisau dengan tidak baik, maka akan menghasilkan pisau tersebut rusak atau tidak rata. Ketika dia bergelombang, tidak rata ataupun rusak tadi, itu akan menyebabkan garis-garis halus ataupun kasar pada sediaan. Makanya untuk pisau konvensional saat ini masih diragukan baik atau tidaknya, dan kalaupun masih menggunakan pisau konvensional, teknik mengasahnya pun ada cara sendiri. Bahkan ada alat yang harganya lumayan mahal, seharga mikrotom, hanya untuk mengasah pisaunya saja. Seperti apa gambaran dari artefak knife line? Bentuknya seperti yang ada di tampilan ini, di mana pada kiri ini itu kerusakan yang kecil, di mana kerusakan biasanya terjadi karena memotong keratin, kulit, dan sebagainya. Dia merusak pisau tadi dengan halus, namun terlihat garis-garis. Nah, sedangkan yang kanan ini adalah kerusakan yang parah yang skornya tinggi tadi. Jadi kalau kita menggunakan pinset kemudian tersentuh dengan pisaunya, itu akan membuat pisau rusak dengan ukuran yang makros. Ketika kita ganti dengan
blok yang lainnya dan sebagainya, itu akan menyebabkan retakan atau rusaknya pisau seperti ini. Ini sejalan atau searah dengan arah pemotongan. Nah, kalau udah seperti ini, baik itu yang kiri atau kanan, maka kita pastikan salahnya di mana. Kalau misalnya karena goresan parafin yang tersisa, tinggal bersihkan saja parafinnya. Tapi kalau misalnya masalah di pisau, maka pisau kita geser ke yang lebih bagus atau bisa kita ganti yang baru. Karena pisau itu bisa untuk 3 kali geseran. Ya, jadi itu yang harus kita perhatikan ketika kesalahan yang terjadi pada pemotongan khususnya masalah di knife line. Selanjutnya kesalahan lainnya itu adalah Venetian blind effect. Nah, Venetian blind effect ini adalah retakan paralel yang halus di mana terlihat akibat adanya getaran kecil di ujung pisau ketika melewati blok jaringan yang keras ataupun rapuh. Jadi ketika kita memotong pada blok yang keras namun rapuh, maka akan jadi getaran itu di ujung pisaunya. Nah, kesalahan ini paling sering terjadi ketika pisau yang sekali pakai itu tidak ditempatkan dengan benar dan kuat di knife holdernya. Jadi posisinya agak ke atas dan juga tidak kencang karena makin dia memanjang ke atas, makin jauh ujungnya terhadap knife holdernya, itu getaran bisa makin besar. Dan ketika ditahannya pun dengan tidak kuat, getaran makin akan mudah terjadi. Kekerasan dan juga kerapuhan pada blok jaringan ini bisa terjadi karena prosesnya berlebihan, biasanya di overdehydrasi, atau terjadi pemanasan berlebihan ketika infiltrasi ataupun blocking. Jadi ketika kita blocking menggunakan parafin yang terlalu panas, kemudian kita tanam, itu pun bisa menyebabkan jaringan menjadi keras. Walaupun umum yang terjadi itu karena overdehydrasi. Nah, ada juga kesalahan lainnya ketika kita menggunakan pendingin. Jadi kalau kita ingin memotong blok itu, kita dinginkan dulu supaya tidak terjadi kerutan. Tapi kalau misalnya pendinginannya terlalu berlebihan, itu membuat jaringan menjadi lebih keras. Dan ketika dia keras, kemudian kita motongnya kasar dan cepat, itu akan membuat gemeretak atau getaran tadi. Sehingga akan dia retakan-retakan. Nah, gimana solusinya? Solusinya kalau kita menggunakan blok yang keras, seperti adanya keratin dan sebagainya, itu kita harus lunakkan dulu. Kalau kita menggunakan tulang, misalnya tulangnya tidak diklasifikasi, atau saking sedikitnya tulang tadi tidak diklasifikasi, maka kita bisa menggunakan pelunakan lokal. Blok yang sudah ada direndam di lautan pelunak, kemudian kita cuci, dinginkan, dan potong. Begitu juga dengan keratin. Jika kita memotong kulit nih, kita lakukan perendaman di cairan pelunak dulu, kemudian cuci, dinginkan, dan baru potong. Nah, kalau misalnya tidak ada tulang, tidak ada keratin dan sebagainya, tapi karena jaringan tadi over dehidrasi, maka kita bisa lakukan dengan memotong lebih tipis jaringan tadi dan tekniknya dipelankan. Itu teknik-tekniknya. Gambarnya seperti apa Venetian blind effect? Bentuknya seperti ini, di mana kita melihat ada retakan-retakan yang sejajar dengan arah pisau, bukan arah pemotongan. Jadi kalau kita lihat seperti ini memotongnya dari bawah ke atas. Sedangkan retakan-retakan ini sejajar itu dengan pisau. Ini sebutan Venetian blind effect. Dan salah satu kontrol kualitas dari baik atau tidaknya seorang itu menggunakan mikrotom ataupun prosesnya, itu bisa dilihat dari Venetian blind effect ada atau tidak. Nah, ini adalah QC yang saat ini di Indonesia dimasukkan ke dalam parameter. Kemudian adalah coarse scatter. Coarse scatter ini adalah kesalahan yang terjadi ketika kita memotong jaringan yang padat seperti rahim atau layar rahim. Dan bloknya kita buat menjadi besar atau ukurannya besar-besar. Nah, kesalahan yang terjadi ini bisa saja karena kasetnya itu disimpan di kaset holder atau pisaunya yang ditahan di knife holder itu tidak bagus, tidak kuat ataupun tidak pas posisinya walaupun terlihatnya mekanisnya sempurna. Nah, kondisi-kondisi inilah yang menyebabkan coarse scatter itu terjadi. Gimana solusinya? Solusinya kita harus gunakan mikrotom dengan baik, yang tentunya mikrotom tersebut harus dirawat, dikasih pelumas dan sebagainya, dan desainnya itu sesuai dengan apa yang akan kita potong. Kadang-kala ada desain yang mikrotom itu untuk halus, ada untuk yang kasar. Nah, kemudian yang kedua, kita memotong dengan ukuran sesuai dengan karakter jaringan. Kalau jaringannya padat dan sebagainya,
itu kita harus lebih tipis dan sebagainya. Kalau jarinya lunak, itu bisa kita tebalkan. Nah, kemudian kita lakukan perawatan pada cassette holder ataupun knife holder. Nah, perawatan pada knife holder ataupun cassette holder itu kita pastikan juga dari parafin-parafin yang terselip di belakang cassette holder ataupun di knife holder. Atau kadang-kala kesalahan terjadi pada saat kita blocking. Ketika kita blocking di belakang kasetnya itu, terlalu berlebihan kita menuangkan parafinnya, itu bisa menyebabkan tahanan pada kaset itu menjadi kendor. Tidak kuat sehingga bisa menyebabkan kerusakan. Seperti apa gambaran cross scatter ini? Bentuknya seperti ini. Jadi kita bisa lihat ada tebal, tipis, dan sebagainya. Ini ada kesalahan akibat mikrotom yang buruk. Oke, jadi gambarnya akan sedikit berbeda dengan knife line. Kalau knife line itu rusaknya terlihat jelas. Garis, kalau ini tidak. Nah, kalau cross scatter ini kadang-kala hampir mirip dengan kotornya pisau di belakang akibat parafin yang tergulung atau menggulung di belakang pisau dan tertekan. Ini hampir mirip. Cuma bedanya kalau yang parafin tadi biasanya lebih banyak nih, lebih rata, panjang. Dan kalau cross scatter ini arahnya sejajar dengan pisau, ini arahnya sama dengan pisau, dia bergoyang pisaunya. Ya, itu yang kelihatannya. Jadi kalau misalnya pisau kotor, itu motongnya dari bawah ke atas. Sedangkan kalau cross scatter itu adalah dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Itu ada kesalahan. Selanjutnya kesalahannya adalah whole-form roving. Ini dimana efek ini terjadi ketika memotong jaringan yang mengandung kelenjar getah bening atau organ yang banyak mengandung sel penyusunnya, seperti hati, ginjal, lim, dan sebagainya. Nah, pemotongan yang thick slice atau trimming, kalau kita kasar trimmingnya, itu akan menarik fragmen-fragmen jaringan dari permukaan blok dan tampak seperti lubang-lubang pada jaringan pada bagian tipis berikutnya. Jadi ketika kita trimming ini, kemudian kita lakukan thin slice. Habis thick slice, itu thin slice. Thick slice kita kasar. Kemudian kita lakukan thin slice. Potong lebih tipis lagi, 5 mikron, 3 mikron, itu akan terlihat lubang-lubang. Nah, skor terparah itu akan terlihat ketika kita floating. Jadi ketika kita floating, jatuhkan pita tersebut ke waterbed, udah terlihat bolong-bolong. Nah, itu adalah skor yang terparah. Kalau bentuk seperti itu, Anda nggak perlu lanjut lagi dengan pewarnaan. Buang saja, Anda solusinya ada trimming ulang dengan lebih halus. Tekniknya, kemudian Anda cutting baru dengan thin slice. Nah, itu ada solusinya. Bagaimana gambarannya? Seperti ini gambarannya. Jadi kalau kita lihat, ada lubang-lubang seperti ini, itu terjadi karena trimming yang kasar. Selanjutnya, kesalahan lainnya adalah endapan perekat. Nah, endapan perekat ini biasanya kalau kita menggunakan jaringan yang sulit merekat akibat overdehidrasi dan sebagainya, maka kita bisa bantu dengan memberikan perekat. Apa perekatnya? Bisa dikromatid gelatin, bisa gelatin gliserin dan sebagainya, atau gelatin murni. Jadi kalau kita campurkan dikromat dengan gelatin ini 1:1, atau kita campurkan albumin dengan gliserin misalnya, atau gelatin tadi 1:1 juga, atau hanya gelatin murni atau albumin murni, silakan saja. Yang paling umum adalah dengan putih telur. Nah, itu adalah yang paling umum. Nah, ketika kita menggunakan perekat tadi, kemudian kita salah, seperti terlalu banyak ngasihnya atau tidak merata pada objek gelas, itu bisa menyebabkan adanya endapan. Atau ketika kita gunakan pengeringan, itu ada teknik lainnya, kita hapus si objek gelas tadi dengan perekat, kemudian kita teteskan aquades atau netral buffer formalin, kita floating di atas objek gelas. Itu ada teknik seperti itu, dan disimpan di hot plate sampai dia menguap habis. Nah, kalau seperti itu bisa saja terjadi adanya endapan perekat. Bagaimana cirinya? Cirinya dia akan terwarna dengan pucat dan akan terlihat pengumpulan atau penguapan dari cairan yang mengandung perekat tadi. Nah, bentukan yang terjadi lebih sering terdapat pada jaringan atau sediaan yang berbentuk irregular, berantakan atau tidak beraturan, ataupun potongan yang tidak rata. Seperti apa gambarannya? Bentuknya seperti ini. Kita bisa lihat ini yang saya tandai, yang saya berikan tanda, ini adalah endapan dari perekat. Gimana solusinya? Ya, Anda harus potong ulang. Kemudian gunakan perekat yang lebih baik. Nah, itu yang harus kita lakukan. Atau misalnya sulit menggunakan perekat manual, Anda bisa gunakan objek gelas yang sudah diberikan perekat pada pabrikannya. Walaupun agak lebih mahal biasanya seperti itu.
Kemudian kesalahan selanjutnya adalah bubble trap under section atau disebut dengan bubble under section. Gelembung yang ada di bawah potongan. Gelembung yang ada di bawah potongan ini itu terperangkap buah pita dan akan meninggalkan pola yang jelas berupa bulatan-bulatan dan juga retakan. Jadi retak dari menuju ke arah tengah itu adalah ciri-ciri dari bubble trap under section. Nah, daerah ini sering menampilkan warna yang lebih pekat dibanding dengan daerah sekitarnya. Kenapa bisa ada bubble trap under section? Yang pertama adalah teknik floating yang salah. Jadi floating ini bagian dari mikrotomi, dia salah teknik floatingnya, di mana dijatuhkannya itu dia tegak lurus, langsung ke permukaannya, tidak dilakukan penarikan. Jadi kalau kita floating yang baik itu seperti menggelar tikar, itu kita agak tarik dikit, jangan langsung dijatuhkan. Nah kalau menjatuhkan seperti itu, dikhawatirkan ada gelembung yang terperangkap. Atau kesalahan lainnya adalah gelembung sudah ada di waterbath, seperti terlalu panas misalnya, atau waterbathnya udah lama dipanaskannya sehingga gelembungnya keluar, maka solusinya ganti airnya dengan air bersih. Kalau misalnya tidak muncul gelembung bisa digunakan, tapi kalau masih muncul gelembung panaskan dulu sampai mendidih, kemudian Anda diamkan hingga suhu dengan yang sesuai. Jadi suhunya bisa 45-50, yang penting tidak di atas titik leleh dari parafin. Berikut adalah gambaran bubble trap under section, di mana kita bisa lihat ini bentuknya bulat-bulat ya, dengan warna yang lebih pekat dibanding dengan sekitar. Nah inilah yang disebut dengan bubble trap under section. Gimana solusinya? Selain tadi menggantinya, tentu kalian harus memotong ulang. Karena kalau udah seperti ini, kita agak sulit untuk melihat apakah ada kesalahan atau tidak di dalam bubble trapnya ini. Kesalahan selanjutnya adalah overfloat. Overfloating atau kalau lama di dalam waterbath, dia menyebabkan jaringan akan terpisahkan menjadi beberapa bagian akibat pemekaran pada saat floating. Nah, kenapa bisa seperti ini? Waktu floating yang terlalu lama. Jadi ketika kita jatuhkan ke waterbath dengan suhu tertentu, dia terlalu lama, sehingga dia akan mekar duluan, atau suhu waterbath yang kita gunakan itu terlalu tinggi. Walaupun dia tidak mencapai atau lebih dari titik leleh parafin, namun ada kalanya suhu itu terlalu tinggi, tidak melelehkan tapi terlalu memekarkan, terlalu membuka jaringan tersebut sehingga tampak gambar seperti ini. Jadi kalau kita lihat seperti ini, ada kulit di mana keratinnya atau lapisan dari dermisnya ini terangkat dengan jaringan ikat. Nah kalau bentuk seperti ini itu menunjukkan floatingnya terlalu lama. Hati-hati dengan menggunakan jaringan-jaringan yang mudah lepas seperti kulit, itu akan mudah untuk lepas. Sehingga ada beberapa penelitian ya, lebih ke arah penelitian, karena kalau diagnosis penyakit itu biasanya melihat dari intinya dan sitoplasmanya. Tapi untuk beberapa penelitian itu kadang-kadang kita lihat ketebalan dari dermisnya dan lain sebagainya, itu menjadi masalah ketika kita overfloating. Oke ya, jadi saya pastikan bahwa Anda harus belajar tidak hanya untuk patologis, tapi untuk riset. Karena saat ini pengembangan itu sudah ke arah riset. Jadi hati-hati dengan overfloating, karena banyak kesalahan yang terjadi karena overfloatingnya yang tidak sesuai, kemudian pengukurannya itu dengan jarak dan sebagainya, padahal kesalahan bukan di treatment terhadap hewan uji, tapi di floating yang salah. Selanjutnya kesalahan yang akan kita bahas adalah staining and mounting artifact. Yang pertama adalah residual wax atau parfum incomplete. Nah ini bukunya beda-beda, silahkan dapat pakai yang mana saja, tidak ada masalah, tapi pengertiannya itu sama. Judulnya beda, pengertian akan sama. Jadi residual wax atau parafin incomplete itu adalah parafin yang masih tersisa di sediaan mikroskopis atau sediaan jaringan tadi. Di mana sisa parafin pada suatu bagian dari sediaan ini mencegah masuknya zat warna dengan sempurna. Sisa parafin terlihat dengan ciri meninggalkan efek yang halus pada peluang inti dan sitoplasma, jadi intinya tetap bisa terlihat, tapi biasanya pudar sekali. Kemudian kita bisa lihat adanya butiran-butiran atau suatu pola, bisa garis, bisa apapun itu, dia agak lebih putih, lebih tidak terwarna, ataupun bisa saja tidak terwarna sama sekali karena saking banyaknya atau saking salahnya proses penghilangan parafin tadi atau di deparafinisasi. Nah, gimana cara melakukan perbaikan ini? Yang pertama, kita harus lakukan deparafinisasi dengan lama, atau bisa mengganti larutan deparafinisasinya, bisa
dengan mengganti silo dan sebagainya, hati-hati yang kita ganti selalu saya tekankan ke limbahnya. Kita misalnya gunakan silo 1, 2, dan 3. Maka yang kita ganti hanya silo 3 yang baru, yang 1 Anda buang, yang 2 jadi 1, yang 3 jadi 2. Ya. Nah, gimana solusinya ya? Tadi mengganti dan tentu Anda harus potong ulang. Kalau tidak ada, berarti Anda harus buka dulu covernya, Anda ulang tuh mundur. Mundur mulai dari lepaskan cover gelasnya, kemudian Anda lakukan lagi, hilangkan entelannya dengan merendam ke sirol, kemudian rehidrasi, baru ke proses pewarnaan lagi. Nah, kalau misalnya skornya tinggi, maka tidak perlu dilihat dengan mikroskop pun kelihatan. Bentuk-bentukan yang bulat, tidak beraturan atau apapun itu ya, itu akan terlihat warna putih. Nah, hati-hati karena ada beberapa soal yang menyebutkan, misalnya ada satu sediaan, terlihat butiran-butiran tidak berwarna. Sebenarnya tidak mesti harus butiran. Tidak mesti harus bulat, karena bentuknya bisa saja irregular tergantung dari sifat dari jaringan tersebut apa. Kemudian kesalahan lainnya adalah incomplete staining. Nah, incomplete staining adalah pewarnaan yang tidak sempurna, di mana kita bisa lihat nih, batas ada yang tidak terwarna, ada yang terwarna. Walaupun di sini terwarnanya adalah inti saja, sitoplasma tidak terwarna. Kalau ini, sitoplasma dan ini terwarna. Nah, pewarnaan yang tidak sempurna ini bisa disebabkan karena zat warna yang tidak cukup. Bisa terjadi pada mesin otomatis, di Indonesia belum ada ya, mesin otomatis, ataupun staining jar yang vertikal. Nah, kalau staining vertikal ini pendek, itu bisa menyebabkan kurangnya zat warna. Walaupun bisa saja sih yang horizontal, itu kesalahan terjadi bisa saja. Karena proses menempelkan jaringan ke dalam objek gelas, itu tergantung kita ada di tengah atau di bawah dan sebagainya. Nah, tapi yang paling sering adalah vertikal, karena vertikal ini adalah yang lebih kecil jarak kanan kirinya. Kemudian kesalahan selanjutnya adalah unstained area intersection, berarti ada area yang tidak terwarnai. Area yang tidak terwarna pada suatu bagian ini dapat terjadi ketika pelarut dibiarkan menumpuk di bagian atas slide. Kalau tadi itu ketika kita deparafinisasi tidak sempurna deparafinisasinya sehingga tertinggal yang namanya parafin. Nah, kalau unstained ini berbeda lagi. Dia lengkap deparafinisasinya, tapi ketika dia angkat, dia tidak segera dicuci di alkohol. Dia angkat kadang-kadang dikeringkan. Walaupun kita melakukan seperti itu, tapi kita pastikan bahwa silo 1, silo 2, dan sebagainya itu benar-benar sempurna, jadi kita angkat dengan cepat. Kalau misalnya silonya itu kotor, ketika deparafinnya kotor, kita angkat, itu akan ada parafin yang larut di dalam silo dan dia masuk lagi ke dalam jaringannya. Nah, ketika seperti itu, tentu dia tidak akan mewarnai dengan baik. Jadi gimana caranya? Pastikan Anda lakukan deparafin dengan baik. Kalau sulit untuk memastikan tidak tertinggal atau parafinnya sudah pasti sempurna hilangnya, Anda harus segera celupkan ke dalam alkohol absolut untuk melarutkan kembali silo yang ada. Nah, kadang-kadang ada beberapa teknik ya, yang sebelum tadi di silo 1, silo 2 keringkan. Resikonya bisa terjadi seperti ini. Kalau Anda tidak mau punya resiko tadi, silo 1, silo 2 langsung cepat Anda masukkan ke dalam alkohol absolut sebelum jaringan tersebut kering. Nah, itu resikonya Anda sering membuang alkohol absolut di awal nanti. Ya, nah itu harus kita cek dan Anda adalah PLM yang wajib mengontrol tadi, baik itu larutannya ataupun waktu prosedur dari perendaman tadi. Itu tergantung dari kreativitas Anda, modifikasi Anda dalam proses membuat SOP di lapangan. Ya, itu fungsi dari D4 salah satunya. Selanjutnya adalah stain deposit. Nah, stain deposit ini adalah pewarna yang terendapkan atau tertempel lebih besar pada jaringan. Jenis artefak ini dapat timbul dari zat warna yang tidak larut, sehingga kita butuh melarutkannya lebih lama. Pastikan ketika Anda membuat zat warna betul-betul larut. Nah, kalau tidak ya seperti ini jadinya. Endapan pewarna atau komponen padat apapun dapat terjadi karena tidak dilakukan penyaringan. Jadi yang saat tadi, misalnya itu jenuh, sehingga dia tidak larut nih. Nah, ketika tidak larut, maka Anda bisa lakukan dengan teknik penyaringan. Atau pengendapan bisa saja terjadi ketika pelarut tadi mudah untuk menguap, atau prosedur yang menggunakan pemanasan. Mungkin Anda pernah melakukan BTA misalnya gitu ya, dipanaskan tuh. Nah, itu kan pelarutnya akan menguap, sedangkan zat warnanya tidak menguap.
Itu bisa menyebabkan stent deposit kalau kita menggunakan jaringan. Karena di jaringan pun ada pewarna BTA. Atau waktu yang berlebihan ketika kita menggunakan teknik tetes. Nanti kalau Anda pewarnaan gram misalnya seperti itu, hampir sama. Cuma bedanya sampelnya jaringan kalau kita. Itu kita tetes. Nah kalau lama dia akan menguap dan menyebabkan namanya stent deposit. Gimana solusinya? Anda lakukan pewarnaan ulang. Atau menggunakan staying jar yang berdiri atau vertikal tadi. Kalau misalnya tidak ada, ya berarti Anda harus pastikan tidak akan ada penguapan atau pengeringan pada zat warna tadi, kemudian Anda benar-benar mencuci dengan baik. Tidak perlu khawatir dengan derasnya air, karena derasnya air itu hanya membuang stent depositnya tanpa merusak jaringan jika Anda benar-benar melakukan voting yang baik dan pengeringan yang baik, sehingga jaringan benar-benar merekat dengan sempurna pada objek gelas. Kemudian kesalahan selanjutnya adalah kontaminasi pada pewarna, ya. Nah, kalau kontaminasi pada pewarna ini adalah kontaminasi larutan pewarna oleh mikroorganisme yang dapat terlihat di mikroskopis, dan solusinya adalah dengan mengganti larutan secara teratur yang rentan terhadap pertumbuhan mikroba. Jadi kalau kita lihat larutan pewarna yang dilarutkan dengan Aquades misalnya begitu, itu akan mudah tumbuh namanya mikroba. Kalaupun kita sulit untuk mendapatkannya kembali pembuatan zat warna tadi, kita bisa tambahkan bahan pengawet seperti timol atau mertiolat ataupun lain sebagainya. Dan kalau tidak punya juga, kita bisa lakukan proses penyaringan secara berkala. Kesalahan selanjutnya adalah mucus contamination. Mucus contamination ini adalah suatu kesalahan yang terjadi di mana jamur tuh masuk ke dalam preparat. Nah, kenapa bisa seperti ini? Biasanya mukus itu akan terlihat dengan menggunakan pewarnaan PAS atau periodic acid sieve. Nah, kalau kita melakukan periodic acid sieve, ada namanya penggunaan atau pembuatan kontrol negatif, di mana jaringan yang kita buat sebagai kontrol negatif tadi diberikan air liur. Ketika air liur kita berikan, ada jamur misalnya, atau ada sel eksfoliatif, sel superficial dan sebagainya, dan kita mencucinya tidak baik, maka akan tersisa tadi sel eksfoliatifnya, mukusnya dan sebagainya itu bisa tersisa atau menempel di sana dan akan terwarnai. Gimana solusinya? Anda harus cairkan air liur tadi dengan Aquades atau NaCl fisiologis, atau bisa menggunakan enzim diastasi yang komersial yang sudah dijual. Nah, kalau misalnya tidak ada, maka Anda pastikan tidak boleh ada pengeringan terlebih dahulu ketika kita menggunakan air liur atau tambahan sebelum dilakukan pewarnaan. Jangan sampai kering ketika masih kondisi basah, Anda harus cuci dengan air yang deras. Pastikan dia lepas dulu semuanya agak lama, baru kita lanjut dengan pewarnaan lanjutan, seperti PAS misalnya. Nah, itu adalah teknik-tekniknya. Kemudian kesalahan selanjutnya adalah drying artifact. Nah, drying artifact ini adalah artefak yang terjadi ketika kita salah proses mounting. Ini sudah masuk ke dalam mounting, di mana munculnya inti yang berwarna lebih gelap. Jadi kita bisa lihat di sini, ada warna yang lebih gelap dan kelihatan agak sedikit menggilap ya kalau kita lihat di mikroskopnya. Ini terjadi ketika kita menutup cover glassnya terlalu lama. Jadi kita masukin ke dalam chillol, kita angkat. Kita lama nih nutupnya dengan entelan. Dia keburu dengan kering, kita tutup. Nah, ketika kita tutup dengan entelan, maka akan ada gelembung-gelembung kecil yang ada di inti, itu tertutup dengan entelan, di mana entelan nanti itu akan menyebabkan warnanya menjadi lebih gelap kalau tadi ada gelembung. Nah, solusinya gimana? Ya, Anda copot lagi, Anda clearing lagi, kemudian angkat, dan sebelum kering, kita harus tutup. Nah, ada beberapa laboratorium yang menyebutkan teknik mounting itu ada dua. Yang pertama adalah teknik kering dan kedua adalah teknik basah. Saya belum dapatkan dengan teknik kering. Saya tidak pernah membaca buku tentang teknik kering. Yang biasanya saya gunakan adalah teknik basah. Walaupun ada beberapa lab yang menggunakan teknik kering, gak kutip ya. Itu menggunakan mengeringkan terlebih dahulu jaringan. Nah, idealnya adalah dalam kondisi basah-basah, itu harus segera ditutup dengan entelan. Kalaupun misalnya dia mau menggunakan preparat yang sudah kering kemudian tutup dan entelan, maka entelannya harus benar-benar cair. Tapi kalau entelannya benar-benar cair, dikhawatirkan nanti ketika kering itu akan ada gelembung yang terbentuk di sana. Akan ada udara yang menjadi terbuka, akan ada penyusutan tadi. Nah, itu yang terjadi ketika kita salah menggunakan
proses entelan. Kesalahan selanjutnya adalah water injection, artinya ada air dalam preparat, di mana air ini sebenarnya tidak bisa bercampur dengan lautan clearing ataupun dengan entelan. Kecuali jika Anda menggunakan mounting medianya, media perekat objek gelas tadi yang berbasis air. Tidak ada tahapan clearing sebenarnya. Tapi kalau menggunakan yang silo base misalnya, maka akan ada teknik clearing dulu, ada prosedur clearing dulu, baru Anda tutup dengan entelan. Nah, air tadi tidak bisa larut dengan clearing dan juga tidak bisa larut di entelan. Nah, ketika kita tahap habis hematoksilin, kemudian eosin, itu ada tahap yang namanya dehidrasi. Anda baca lagi di teknik pewarnaan, ketika kita lakukan dehidrasi itu tidak sempurna, maka akan ada air yang terperangkap di sana. Kita masuk ke dalam lautan clearing, itu air tidak akan larut dan tetap akan ada di dalam jaringan. Kemudian Anda langsung mounting, tutup dan entelan, maka akan terlihat lapisan-lapisan air yang terlihat pada mikroskop. Nah, bentuk seperti ini ya, di preparatnya dia bentuk seperti ini, di mana terlihat seperti buram dengan adanya air, dan kadang-kadang kalau ada tetesan air juga dapat dilihat secara mikroskopis. Solusinya gimana? Anda lepaskan lagi objek gelasnya, kemudian clearing lagi, buang sisa entelan, masukin lagi ke dalam alkohol absolut, pastikan benar-benar terdehidrasi, kemudian kembali ke clearing, baru di mounting. Nah, itu bolak-balik ya. Kemudian kesalahan selanjutnya adalah bleaching. Nah, ini adalah zat warna yang hilang akibat terpaparnya dengan cahaya langsung. Jadi kalau kita melihat di mikroskop itu menggunakan cahaya kan. Nah, cahaya itu langsung sorot ke dalam preparat dan dia lupa misalnya mematikan atau sering melihat di titik itu saja. Maka kita bisa lihat yang bagian putih atau pudar warnanya itu adalah jaringan yang sering terpapar dengan cahaya langsung. Sedangkan yang masih ada warnanya itu jarang terpapar. Itulah kenapa ketika kita selesai melakukan pewarnaan, kita pastikan penyimpanannya itu benar-benar baik. Satu, tidak banyak kotoran. Yang kedua, tidak menyebabkan jamur tumbuh. Yang ketiga, tidak terpapar cahaya matahari langsung atau cahaya langsung. Kemudian kesalahan selanjutnya adalah bubble trap under cover glass. Kalau tadi ada bubble trap under section di floating, maka adalah bubble trap under cover glass. Nah, terperangkapnya gelembung di bawah cover glass itu sering terjadi ketika proses penutupan pada sediaan yang bentuknya irregular ataupun besar, ataupun karena cairan perekat terlalu pekat, jadi udah mulai agak kental. Nah, itu bisa terjadi seperti itu. Kesalahan terjadi karena penutupan tidak dilakukan dengan benar ataupun kurang memberikan lautan perekat tadi, sehingga adanya gelembung terperangkap. Solusinya gimana? Yaitu kita mounting ulang menggunakan entelan yang diencerkan dengan pelarut. Tergantung ya, saya bilang tadi bisa silo base, bisa water base. Nah, kalau misalnya dalam kondisi basah, sebenarnya masih bisa kita buang dengan cara menekan. Tapi hati-hati ketika kita menekan cover glassnya, itu kalau jaringan tidak merekat dengan kuat, maka akan terjadi distorsi. Jadi biarkan itu entelan atau cover glass itu merekat dengan sendirinya, jatuh dengan sendirinya. Kalau entelannya terlalu pekat, itu agak sulit, pasti akan ada jarak. Biasanya ketika kita amati dengan perbesaan 1000 kali agak sulit, akan terlalu buram. Nah, itu terjadi karena entelannya terlalu tebal. Kenapa tebal? Karena terlalu kental. Nah, itu adalah resiko-resiko yang harus kita terima. Selanjutnya adalah kontaminasi dari preparat, di mana kontaminasi ini bisa terjadi ketika kita sudah lakukan pewarnaan, itu dibiarkan terbuka. Sebelum kita tutup dengan entelan, itu dibiarkan terbuka. Sebenarnya tidak ada masalah kalau kita menyimpannya di daerah yang bersih dan sebagainya. Nah, apa saja yang terperangkap itu bisa mikroorganisme, atau misalnya jamur yang ada di udara dan sebagainya, atau bisa serat dari kapas kah dan sebagainya, atau bisa juga terbawa dari sikat. Itu ketika kita menggunakan proses pemotongan. Ya, ketika floating itu bisa kita menggunakan sikat kuas, itu bisa saja terjadi. Jadi tadi saya sebutkan ada alat bantu yang kita gunakan untuk memotong di mikrotom, itu bisa saja pakai kuas. Atau bisa juga tadi selulosa dari tisu ataupun dari kapas bisa saja terjadi, atau bisa kotor. Nah, ini kotor ini bisa terjadi ketika kita terlalu lama menutup entelannya.
Baik, itu adalah materi yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, bahwa artefak ini sangat banyak sekali. Saya tidak akan bahas seluruhnya, namun Anda harus terus belajar, terus membaca, dan kita saling berbagi nanti untuk melengkapi atau memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam slide ini. Selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.